Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku membahas tentang poin penting yang tadi udah diberikan gitu ya, disosialisasikan sama LTMPT, Panitia LTMPT, tanggal 12 Desember 2020 jam 9 sampai jam 12 pagi. Nah ini sumbernya dari live streaming LTMPT langsung. Yang pertama, di awal sempat Bapak Budi itu bilang bahwa Politeknik dapat dipilih di SNMPTN dan SBMPTN 2021. Nanti bakal ada daftarnya, rinciannya 40 Politeknik yang D4 aja ya, yang diikutsertakan di pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN 2021. Nah, terus Prof. Nasi juga sempat menyinggung bahwa siswa yang nanti masuk kuota ikut SNMPTN juga bisa ikut SNMPN ya. SNMPN di sini adalah seleksi Politeknik. Namun untuk yang D3-nya, karena D4-nya udah di SNM dan SBM. Poin kedua adalah mengenai kuota dan jalur. Nah, jalur dan kuota ini dibagi jadi 3 jalur, ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, minimumnya yang diterima adalah 20% untuk yang SNM, SBM 40%, dan seleksi mandiri 30%. Oke, SNM itu menggunakan nilai raport dan akademik lainnya, SBMPTN itu berdasarkan nilai UTBK, dan seleksi mandiri itu ada yang menggunakan UTBK, ada yang menggunakan jalur tulis, dan ada juga yang menggunakan raport. Yang ketiga, nah ini jangan lupa untuk membuat akun LTMPT ya. Jadi sudah berdasarkan single sign-on atau SSO, yang nanti daftar SNM dan SBM harus punya akun LTMPT, makanya jangan sampai terlambat, oke? Jadwalnya itu untuk yang PDSS SNMPTN di 4 Januari sampai 1 Februari, dan untuk yang UTBK SBMPTN di 7 Februari sampai 12 Maret. Jangan sampai terlambat ya. Yang keempat, PDSS sekolah, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini PDSS ini diisi untuk hanya siswa yang eligible aja ya. Jadi nggak semua siswa. Nah, PDSS ini untuk yang SNMPTN yang eligible. Nanti itu kebijakan sekolah. Dan di sini harus benar datanya gitu. Dan ini tuh menjadi tanggung jawab bagi kepala sekolah. Yang kelima, syarat untuk sekolah dan peserta di SNMPTN. Untuk syarat sekolahnya tentu harus punya NPSN ya, atau nomor pokok sekolah nasional. Ketentuan akreditasinya 40% terbaik di sekolahnya untuk yang A, 25% untuk yang B, dan 5% untuk yang C, serta lainnya. Nah, nanti bisa nih ngisi PDSS untuk siswa yang eligible. Nah, untuk pesertanya atau siswa yang bisa mengikuti SNMPTN, tentunya harus siswa yang unggul, karena nanti yang masuk kuota eligible aja nih, yang berhak untuk masuk kuota aja, yang dimasukkan di SNMPTN, di PDSS SNMPTN. Nah, lalu yang memiliki NISN, yang memiliki nilai raport semester 1 sampai semester 5, yang udah diisikan di PDSS, dan juga kalau misalnya milih program seni dan olahraga, harus mengunggah portofolio. Nah, ini yang ketujuh, pilihan studi SNMPTN-nya itu adalah untuk di SNMPTN itu maksimal 2 ya, 2 PTN atau 1 PTN. Nah, tapi maksimalnya 2, dengan catatan salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama. Itu kalau misalnya milih 2 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya milih satu program studi aja, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, terus disarankan tidak lintas minat. Oke, jadi karena SNMPTN itu kan ada ketentuannya tersendiri. Lalu, siswa yang eligible di SNMPTN itu bisa dilihat dari pemeringkatan siswa yang dilakukan oleh sekolah ya. Jadi itu kebijakan sekolah masing-masing. Bisa lewat yang mapel yang di-UN-kan. Ada 6 mata pelajaran untuk IPA, IPS, bahasa, dan kalau SMK itu 4 mata pelajaran. Oke, kalau misalnya nanti ada nilai-nilai yang sama, itu bisa dengan penilaian lain, misalnya sertifikat dan yang lainnya. Itu kebijakan dari sekolahnya masing-masing. Yang ke-9, tahapan daftarnya, intinya nanti kan udah ada kuota nih, pengumuman sama LTMPT. Lalu sekolah harus registrasi, terus nanti registrasi siswa, nanti mengisi PDSS, daftar SNMPTN, pilih PTN dan program studi, masukin portofolio buat yang jurusan seni dan olahraga, seleksi jalur SNMPTN, pengumuman, lalu daftar ulang. Oke? Nomor 10, jadwal SNMPTN ini mulai 4 Januari, nanti ada peluncuran sistem PMB-nya, lalu registrasi LTMPT sesuai tadi di awal, 4 Januari sampai 1 Februari, penetapan siswa eligible 4 Januari sampai 8 Februari, pengisian PDSS, masukin nilainya, datanya semuanya, 11 Januari sampai 8 Februari, pendaftaran SNMPTN 15 sampai 24 Februari, dan pengumuman hasil SNMPTN di 22 Maret 2021.
Nah, nanti pendaftaran ulangnya lihat di laman PTN penerima. Oke? Yang ke-11, ini tadi udah ya tentang SNMPTN, sekarang tentang UTBK 2021. Nah, di sini ada beberapa yang berbeda nih. Kelompok ujiannya, kalau di 2020 itu cuma Saintek sama Sosum, sekarang ada campuran. Jadi Saintek, Sosum, campuran. Materinya itu TPS dan TKA ya. Beda sama 2020. TPS-nya ada pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, pengetahuan memahami bacaan, dan pengetahuan pemahaman umum. Nah, sebagian soalnya menggunakan bahasa. Untuk TKA, itu ada Sosum, Saintek, dan campuran ya. Sosumnya itu ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, jadi matematika Sosumnya nggak ada ya. Dan untuk Saintek, matematika, Saintek, fisika, kimia, biologi. Nah, untuk campuran, mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Sosum. Secara waktu, untuk Sosum dan Saintek itu 195 menit. Nah, untuk campuran ditambah 90 menit menjadi 285 menit. Nah, untuk pelaksanaannya itu ada 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. Dengan 2 sesi per hari di pusat UTBK-nya masing-masing. Nah, biaya daftarnya itu sekitar 200.000 untuk Sosum atau Saintek dan untuk campurannya 300.000. Nah, di sini ketentuannya juga peserta KIP bisa gratis bayar jika memang sudah ditetapkan penerima KIP. Tapi kalau misalnya nanti belum ada pengumuman penerima KIP-nya, bisa jadi membayar sendiri. Itu tadi menurut Prof. Nasih. Dan hanya berkesempatan 1 kali UTBK ya, jadi harus dimaksimalkan. Nah, lalu ini terkait dengan 2 gelombangnya ya. Jadi ada di 2 minggu dan itu tuh 7 hari full gitu. Harus siap-siap ya. Dan waktunya juga pagi dan siang. Jadi untuk TPS itu di pagi, TKA Saintek atau Sosum juga di pagi kalau yang ambil jadwal pagi, ada juga di yang siang serta sorenya gitu. Kalau yang campuran itu ada waktunya dengan sedemikian rupa. Bisa dilihat di gambar ketiga. Oke, persyaratan UTBK intinya punya akun LTMPT ya. Jangan lupa untuk membuat akunnya. Lalu bisa nanti membayar biaya UTBK, nanti dapat nih hasil UTBK-nya. Oke? Tahapan pendaftarannya, registrasi akun. Tadi ya, karena udah buat, nanti regis, login, verifikasi dan validasi data, memilih menu pendaftaran UTBK, nanti lokasi UTBK-nya juga ada, jenis ujiannya, sesi ujiannya, slip pembayaran, membayar di bank, melakukan login kembali, mengikuti UTBK sesuai hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK. Oke? Jangan lupa untuk membawa yang sudah ditetapkan, jadi kayak surat keterangan, identitas kartu pelajar, dan lain sebagainya. Lokasinya ada di 74 pusat UTBK ya, disarankan yang terdekat aja, nggak usah sampai ke luar provinsi. Nah, di sini juga persyaratan pesertanya itu nanti di SBMPTN ya, tadi kan udah UTBK, nanti bisa daftar SBMPTN kalau misalnya punya nilai UTBK dan milik kesehatan yang memadai, dan untuk jurusan seni dan olahraga bisa mengunggah portofolio. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Nah, di sini jadi nggak ada ketentuan dalam provinsi dan luar provinsi ya, jadi bebas untuk SBMPTN. Nah, peserta yang udah lulus di SNMPTN secara sistem akan terblok, jadi nggak bisa mengikuti SBMPTN. Ingat ya, tahapan daftar SBMPTN-nya nanti daftar aja, lalu ngisi biodata, pilih program studi, mengunggah dokumen, dan nanti ada pengumuman. Oke, jadwal UTBK-nya, registrasi akunnya 7 Februari sampai 12 Maret, pendaftaran UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai 1 April, pelaksanaan UTBK 12 sampai 18 April untuk gelombang 1, gelombang 2-nya 26 April sampai 2 Mei. Pengumuman hasil seleksi tanggal 14 Juni 2021. Clustering pembobotan UTBK ini tadi dikatakan oleh Prof. Budi adalah rahasia LTMPT. Jadi, maksimalkan aja di semua subtesnya. Dan yang terakhir, STAN menjadikan penilaian UTBK menjadi salah satu dari bagiannya. Oke, buat yang mau ke STAN, harus mengikuti UTBK juga nih. Tapi nanti untuk info lebih lanjutnya, tunggu aja di STAN official, menurut Prof. Budi. Oke, SNMPTN 12 bulan lagi ya, menuju pendaftaran 15 Februari 2020, dan SBMPTN 4 bulan lagi nih, menuju pelaksanaan 12 April 2020. Semangat ya! Kanal resmi LTMPT bisa dilihat di email, telepon call center, dan helpdesk-nya, informasi resmi di webnya LTMPT. Thank you udah nonton sampai akhir, semoga kamu sukses di SNM, SBM, UM, dan jalur lainnya 2021 dan bisa menjadi mahasiswa baru di tahun 2021. Good luck and bye-bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.